boleh santai saja, nggak apa-apa. Take baru. Udah, ya Allah. Dingin sekali. Kok diedit tuh langsung. Oh, iya. Dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, perkenalkan saya Fadilah Horinisa, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Songo Semarang. Nah, di sini saya berada di PMI Kota Semarang bersama Ibu. Saya Vindra, lengkapnya Wahyudanti Novindra Putri. Sebagai? Saya di sini selaku Kepala Bagian Humas dan IT di PMI Kota Semarang. Halo, salam kenal. Ya, terima kasih Bu. Nah, maksud kedatangan saya di sini untuk membahas lebih lanjut mengenai trik dan tips negosiasi yang dilakukan PMI Semarang dengan stakeholder dalam menjalin kerjasama. Nah, sebelum melakukan negosiasi pasti ada persiapan. Nah, apa sih yang harus disiapkan oleh Ibu sebagai humas dalam menyiapkan negosiasi tersebut? Oke, terima kasih. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Fadila. Fadila, saya panggilnya apa nih? Dila atau Fadila? Fadila, oke. Ya, Mbak Fadila dan teman-teman semua. Jadi sebelum melakukan negosiasi, biasanya kami di PMI Kota Semarang ini tentunya harus merumuskan dulu ya, ada apa nih, misalnya ada kegiatan apa atau tujuan dari apa yang akan kita lakukan ini apa, sehingga kita tahu siapa-siapa aja stakeholder yang terlibat dan juga bisa membantu atau bisa berpartner dengan kita, karena tentu saja dalam berbagai hal itu kita kan nggak mungkin ya bisa sendiri, kita membutuhkan partner atau mitra-mitra di luar PMI Kota Semarang tentunya. Nah, di situ kami merumuskan dulu nih siapa-siapa saja, kegiatannya apa, kemudian tujuannya apa, dan siapa-siapa saja yang dimungkinkan untuk bisa terlibat di dalamnya begitu. Nah, tadi kan sering bekerja sama instansi lain. Contohnya apa yang paling banyak dilakukan PMI bekerja sama dengan instansi lain, Bu? Untuk instansi lain ya. Jadi PMI tentu saja bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada di pemerintahan, tentu saja di berbagai OPD. Kemudian kami juga bekerja sama maksud saya dengan instansi swasta ataupun instansi pemerintah lainnya begitu. Kami juga di kegiatan donor darah itu juga bekerja sama dengan berbagai komunitas, organisasi masyarakat juga gitu. Jadi hampir semua bidang kegiatan atau lembaga di masyarakat kami berusaha untuk menjalin kerjasama, karena nggak ada salahnya kan, segala sesuatu yang baik tentunya akan menumbuhkan kebaikan di bidang lainnya kan, seperti itu. Kemudian ketika melakukan negosiasi pasti ada salah satu pihak yang tidak kurang setuju pada satu keputusan negosiasi. Nah, itu bagaimana Ibu cara mengatasi agar negosiasi ini mencapai win-win solution? Oke, terima kasih. Jadi memang kita ambil contoh misalnya untuk pelaksanaan kegiatan donor darah ya misalnya. Biasanya ada instansi atau mungkin komunitas atau organisasi masyarakat yang bermaksud untuk mengadakan kegiatan donor darah, tapi ternyata tanggal atau hari yang mereka rencanakan itu jadwal kami misalnya penuh. Nah, di situ kan perlu peran untuk kita bisa negosiasi nih. Nah, kami berusaha untuk menawarkan kira-kira tanggal yang memungkinkan, atau jika memang dirasa tanggal yang dikehendaki oleh panitia ini memang harus di tanggal tersebut, kita melihat urgensinya juga. Jadi urgensinya apa, kemudian tujuannya apa. Nah, kami berusaha untuk melobi instansi lain juga apakah bersedia untuk diajak tukar jadwal. Itu sebagian contoh ya sebagai bentuk negosiasi. Atau mungkin di kegiatan lain ada juga yang membutuhkan negosiasi itu tadi. Jadi misalnya untuk kegiatan apa ya, rencana kegiatan yang kita kebetulan besok akan ada kegiatan itu misalnya TMMD. Kami juga berperan atau mengambil peran dalam kegiatan TMMD. Nah, di situ kami menyampaikan kira-kira program-program apa yang bisa disampaikan. Nah, ternyata misalnya dari pihak panitia, Mbak, jangan dong tanggal ini sudah dipakai ini, jadi tolong dong diundur atau mungkin dimajukan, atau mungkin tiba-tiba dari pihak penyelenggara minta supaya
kegiatannya dibuat jadi lebih besar atau bagaimana. Nah tentu saja kita perlu komunikasi yang baik ya, komunikasi persuasif tentunya, bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan persuasif supaya apa yang menjadi maksud kita dan maksud si pihak mitra atau pihak apa namanya partner kita tersebut itu sama-sama mendapatkan hasil yang diinginkan begitu. Jadi kita akan bersepakat kira-kira solusinya seperti ini nih, misalnya oke lah kita mundur di tanggal sekian bagaimana gitu. Tentu saja tidak bisa memaksakan pendapat ya, jadi semua memang perlu dibicarakan secara persuasif begitu. Kemudian paling banyak hambatan yang pernah ditemui Ibu dalam melakukan negosiasi? Biasanya yaitu ketika melakukan negosiasi memang kadang apa ya, pengennya apa yang menjadi maksud kita lah yang bisa tercapai, tapi kan pada banyak hal tidak bisa serta-merta seperti itu ya. Jadi makanya perlunya pendekatan secara persuasif itu tadi. Jadi bagaimana caranya supaya apa yang kita maksudkan, apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai. Nah, hambatan-hambatannya ya biasanya seperti itu tadi. Mungkin perlu lobbying yang lebih gitu ya. Jadi mungkin perlu kita mendatangi untuk melakukan audiensi lebih lanjut misalnya, atau mungkin kita perlu menambahkan dengan bersurat, atau mungkin kita perlu melakukan audiensi dengan pihak lain lagi seperti tadi, misalnya ada kendala tentang penjadwalan kegiatan donor. Si A pengennya tanggal sekian padahal jadwalnya sudah penuh. Kita mencoba mencari alternatif dengan kontak penyelenggara lain yang sudah menjadwalkan sebelumnya. Nah, pendekatan-pendekatan dan hubungan baik inilah yang perlu terus untuk ditingkatkan dan dijaga. Jadi gitu. Kemudian tadi kan sudah banyak tuh negosiasi yang dilakukan Ibu. Nah, cara seperti trik tersendiri, trik khusus Ibu dalam menggait apa namanya negosiasi, menggait stakeholder agar mau bekerja sama nih Ibu. Cara khususnya ada cara tertentu gitu? Iya, cara tertentunya ya tentu saja itu tadi, kita pokoknya bagaimanapun, dimanapun dan dengan siapapun perlu untuk menjaga hubungan baik. Jadi kita tetap mengedepankan asas kemanusiaan tentu saja. Jadi PMI adalah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, di mana kami pun tidak mungkin bisa sendiri. PMI adalah milik masyarakat, sehingga peran masyarakat di sini sangat diperlukan gitu kan. Jadi kita bergerak bersama-sama masyarakat untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, peran stakeholder di sini tentunya sangat penting ya gitu. Jadi kami terus berusaha untuk membangun hubungan baik, kemudian menjaga citra baik PMI di mata masyarakat dengan apa? Dengan selalu mengedepankan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dengan selalu memberikan laporan, istilahnya bukan melaporkan ya, dalam artian menyampaikan kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita lakukan, misalnya kegiatan donor darah, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat juga mengenai jadwal kegiatan donor darahnya, kemudian kegiatan-kegiatan misalnya pertolongan bencana seperti kemarin ketika ketika ada bencana banjir, bagaimana relawan PMI Kota Semarang juga berusaha bahu-membahu untuk terlibat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan ketika itu. Jadi kami bersama-sama dengan elemen relawan lainnya bergerak untuk membantu masyarakat melakukan evakuasi, kemudian juga mendirikan dapur umum. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu terus untuk kita sampaikan kepada masyarakat, perlu untuk kita publish kepada masyarakat, supaya apa? Supaya masyarakat tahu Palang Merah itu sebenarnya kegiatannya banyak nih, gitu. Bukan hanya donor darah saja tentunya. Nah, jadi ada pertolongan pada bencana, kemudian ada juga kegiatan donor darah, bahkan Palang Merah juga berkegiatan di pendidikan dan pelatihan, kemudian juga ada di pelayanan klinik. Selain itu juga ada di pendidikan, yaitu Poltekkada Semarang. Nah, semacam ini yang perlu kita komunikasikan dan penting untuk satu membangun citra, menjaga citra, maksud saya menjaga citra PMI di mata masyarakat, terus mempublish kegiatan-kegiatan Palang Merah, kemudian
itu. Terima kasih atas ilmunya. Siap. Nah, sekian itu teman-teman mengenai tips dan trik negosiasi yang dilakukan Humas